Sama saya Joni Teti dan rekan saya Popo Silalahi dalam acara Dloko dalam Berita. Oke. Popo, ada berita Dloko apa minggu ini? ada banyak untuk minggu ini. Berita pertama, silahkan Mas Popo. Oh ya, berita pertama ini dari tribunnews.com. Beritanya adalah pengakuan guru SMP jual foto-foto panas 25 wanita di majalah Dewasa. Yang saya setubuhi 3 orang. Seorang oknum guru SMP Kabupaten Bojonegoro, MH, kini harus berurusan dengan polisi lantaran melakukan pemerasan, pemerkosaan, dan memperjualbelikan foto-foto syur wanita. Dloko. Apa ya? Pinter ya? Pinter, Cerdas ya? 25, Dloko ya? 25 orang di ini. Disetubui? Yang disetubui 3. Muridnya semua? Bukan muridnya. Jadi kalau menurut berita di sini ya, 25 itu mulai dari umur 15 tahun sampai 25 tahun. Itu kurang Dloko, Po. Kurang belum? Ada berita lagi. Gimana? Bayar 17 juta rupiah per bulan. Raffi Ahmad pusing listrik di rumah sering jepret. Jepret sopo? Jepret. Tagihan rumah Raffi Ahmad melonjak menjadi 17 juta per bulan. Ia mengaku pusing akan hal tersebut. Kalau Sultan Anda ramah bayar mah biasa aja, cuma pusing aja kadang-kadang, ujar Raffi Ahmad. Namun Raffi Ahmad tidak mengeluhkan hal tersebut. Menurut Nagita Slavina, istrinya, hal itu tidaklah masuk akal. Selain listrik menjadi mahal, listrik di rumahnya yang berada di Andara Residence sering jepret. Alias turun. Oh, turun. Jepretnya turun. Oh, saya kira jepret naik. Oh, bukan karena corona, emang dari dulu mahal. Sultan bebas. Sombong. Jadi itu ceritanya memang beritanya Nagita, Raffi punya mobil banyak tapi kok bayar 17 juta ngeluh. Oh. Terima kasih sekali kepada tolong di berita ini. Detik.com beritanya sangat penting sekali. Sangat penting ya. Oke. Kalau Mas Joni sendiri mungkin berapa itu untuk bayar tagihan listrik? Saya nunggak. Enggak, saya sebenarnya mau nanyain nominalnya gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan Raffi Itu Ahmad. bos Jaka yang tahu. Oh. Kebetulan bapak sekolah saya namanya Jaka. Oh, Jaka. 10.000 2 hari. Ah, 50.000 hari itu kan. Oke, untuk berita selanjutnya Mas Popo. Ya, berita selanjutnya ini dari mancanegara. Oke. Berjudul Anunya Gatal Setelah Berhubungan Badan. Wanita ini gugat cerai suaminya. Dikutip dari padangkita.com, Yuan, seorang ibu muda, tiba-tiba menggugat cerai suaminya usai berhubungan badan. Anehnya, alasan ibu muda ini menggugat cerai suaminya berawal dari kelaminnya yang gatal-gatal usai berhubungan badan dengan suaminya itu. Jadi saya ceritakan ini ya. Oke, siap Mas Popo. Dari Biar para sahabat Dloko tahu. ya, sahabat Dloko ini ya. Ini udah 5 tahun. Sudah 5 tahun Usia pernikahan. Terus awal 2020 suaminya melakukan perjalanan bisnis selama 2 bulan di provinsi Guangdong, Tiongkok. Setelah 2 bulan pergi, pas pulang suaminya itu dapat uang 4,9 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Kalau di Ngeri. yuan di mata uang sana 2,5 juta yuan. Kata suaminya mengatakan itu adalah bonus yang didapatkan dari pekerjaannya. Nah, tapi menurut istrinya bisnisnya itu nggak mungkin sebanyak itu gitu untuk
dapat uang sebanyak itu. Dapat uang sebanyak itu. Ternyata suaminya itu ketemu sama cewek kaya raya. Oke. Nah, cewek kaya raya, sehingga mereka melakukan hubungan cinta satu malam. Oke, cinta satu one night stand. One night stand. Akhirnya Kemprut lah mereka. Kemprut sama wanita kaya itu dibayar 2,2 juta yuan. Yuan. Oke. Setelah itu Ya akhirnya ya cerai, soalnya berarti cerainya itu karena selingkuh Kemprut atau karena anunya gatal? ya sebenarnya karena selingkuh, tapi kan curiganya gara-gara Kemprut terus gatel loh. Kenapa gatel gitu kan? Padahal si cewek ini dia periksa ke dokter. Dia katanya mendapatkan penyakit yang menular, padahal dia nggak ada berhubungan sama cowok lain gitu, selain sama suaminya. Ternyata yang menularkan itu sih Dari cewek kaya raya. iya. Tapi saya curiga itu Mas Bobo. Curiganya gimana? Sang suami tadi diberitakan pergi selama 2 bulan. 2 bulan. Saya curiga selama 2 bulan suaminya tidak ganti sempak. Bener juga Mas Joni itu, Sehingga mengakibatkan gatal-gatal. gatel-gatel. Iya sih, bener juga. Karena kebersihan sempak itu penting ya. Maka dari itu saya tidak pernah pakai sempak. Ya. Oke. Itu mungkin saran untuk sobat Dlogo juga ya, untuk menjaga kebersihan organ Organ dalam. ya, organ dalam, khususnya bagian kemaluan. Nah, ini gatel-gatel aja udah dicerai, apalagi nggak bisa berdiri ya. Iya. Tapi makin kesini makin banyak orang gampang menceraikan. Kok bis gitu? Lah kui gara-gara gatal iso menceraikan. Oh iya. Tapi kan kui goro-goro gatel terus diperiksa ke. Biasanya diperiksa iki kok cerai. Apa diperiksa ke? Kui muncul lah kenapa dia ini kayak gitu. Saya kok malah mengimajinasikan lah. Anunya gatal. Anunya gatal. Kelaminnya gatal. Nek misale tanganku gatal. Tak kukur. Itu. Gegerku gatal. Tak kukur. Itu. Nek anakku gatal, ngukur piye? Tak kukur. Harusnya kalau gatal makin dikukur makin enak. Iya, sebenarnya ya. Coba prakteknya. Jadi kayak malah nambah kenikmatan ya. Kenapa diceraikan ya? Kadang-kadang saya nek ngukur malah nggak tak kukur. Gimana? Nek anuku gatal saya tak pelintir-pelintir gitu langsung. Ora di Asli gatal aja. Berita selanjutnya mungkin Mas Joni agak yang bermanfaat, ini kayaknya nggak terlalu bermanfaat ya, karena nggak berfungsi juga. Oke, pemenang minggu ini. Berita terdelokok minggu ini jatuh pada berita dari CNN Indonesia. Jaksa klaim pelaku tak mau aniaya novel, cuma beri pelajaran. Ngerti ceritanya lagi? Gimana itu? Novel Baswedan, penyidik KPK, Ya. baru pulang sholat subuh, tiba-tiba ada motor nyalip reteret dona. Kelingan episode ini. Episode kemarin ya reteret. Habis itu di siram air keras, matanya hilang satu. Loh, Novel Baswedan itu jalan kaki apa nih motor? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Saya bacakan beritanya. Siap. Jaksa penuntut umum JPU mengungkapkan 2 terdakwa penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu Rahmat Kadir dan Roni Bugis, tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan berat. Karena itulah jaksa hanya menuntut kedua anggota Polri aktif itu dengan tuntutan 1 tahun penjara. Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan. Logo Ini berita viral banget itu. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kiri sebelah hingga cacat permanen. Jadi mata kirinya itu nggak bisa. Cacat permanen. Setahu saya Mas Bobo. Iya. Penganiayaan ada 3. Gimana aja itu? Penganiayaan biasa, penganiayaan mengakibatkan cacat,
dan penganiayaan mengakibatkan Kematian. Tapi kalau 1 tahun ini lebih buruk dari maling sendal. Emang maling sendal jadi apa itu? Maksudnya hukumannya berapa gitu? Wah, macam-macam Mas Popo. Indonesia kok seru. Sementara ini dalam fakta persidangan seperti itu tidak ada muncul mengarah kepada perintah seseorang melakukan penyiraman, tidak ada. Sampai pada saat itu pemeriksaan saksi terhadap novel pun tidak pernah ada muncul kalau ada perintah mengarah kepada terdakwa untuk melakukan penyiraman. Jadi menurut jaksa, kedua terdakwa tadi tidak ada yang nyuruh. Polri nyiram KPK. Nggo air keras dengan maksud memberi ngasih pelajaran dengan tuntutan 1 tahun penjara. Enggak, maksudnya kok bisa sih? Maksudnya ngopo dia ngasih pelajaran dia? Pelajaran. Makanya harusnya nek ngasih pelajaran kalau nggak di neutron nak prima agama. Iya, Nek ngeles. menurutku malah ini ruwet ya. Ruwet ya. Yang AHE itu lebih murah malahan ngasih pelajaran. Siapa tuh? AHE, anak hebat. Itu anu sih lokal, nggak kayak neutron nama agama. Aku rapi jangan bawa-bawa gerabak ke sini, please. Jangan bawa-bawa gerabak in here. Ini saya pemilu dulu. Yoi. Pembaca berita minum dulu. Sama. Menunya masih sama. Ini lanjut terus. Masih beras kencur. Masih beras kencur untuk memelihara kesehatan. Enggak, maksudnya itu kok gimana sih? Gimana maksudnya kok ada tadi kan menurut apa yang dibaca sama Mas Joni itu kok tidak ada yang menyuruh. Emang dulu-dulunya ada kecurigaan untuk disuruh gitu. Indikasi masyarakat ini kejahatan struktural. Sistematis. Tetapi oleh jaksa dimentahkan indikasi tersebut. Terus kok yang nyiram Polri gitu? Maksudnya kan Polri sebagai penegak hukum, kenapa nggak memberi pelajaran dengan cara misal kayak nangkep terus misal dikasih ini apa pelajaran lalu lintas gitu kan? Polri ngurusin lalu lintas ya sih? Bisa jadi ya tuh. Iya. Bisa jadi. Mungkin dia jalan kaki nggak pakai sendal, jadi lalu lintas nggak standar. Sebelumnya saya mau nanya, pelajaran apa yang mau dikasih sama kedua anggota Polri itu kepada Novel Baswedan? Iya. Iya dah. Mas Joni nanya ke saya. Iya. Polri. Iya, kalau menurut saya pelajaran lalu lintas tadi mungkin Novel Baswedan ini kan nggak pakai sendal apa nggak memenuhi standar untuk pejalan kaki gitu, jalan di tengah jalan. Iya, langsung minggir. Iya, langsung disiram. Tapi kok Polri nggo air keras. Sangu. Mungkin tadinya mau dicampur Sprite. Gawe anu ya. Ciu gitu. Air keras, Sprite jadi racian. Oke, Mas Pupu. Ya. Oke. Saya kok pengen mengandaikan peristiwa tersebut, Mas Pupu. Peristiwa penyiraman. Gimana kalau Mas Pupu jadi terdakwa penyiraman air keras? Saya jadi hakim ya. Terdakwa tuh yang nyiram ya? Yang nyiram. Oh ya. Oke. Saya jadi hakim ya. Oh ya. Iya, yang mulia. Benar saudara yang memberikan air keras menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan? Airnya nggak keras yang mulia. Airnya cair ya? Cair ya yang mulia. Oke. Tapi benar itu saudara? Iya yang mulia. Oke. Siapa yang menyuruh saudara untuk menyiramkan air keras? Tidak ada saudara. Saudara. Saudara banget. Saudara Mului. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke. Apa motivasi saudara menyiramkan air keras tersebut? Ingin memberikan suatu pelajaran yang mulia. Pelajaran apa tepatnya? Serius ya. Serius. Bahwa Jangan cengengesan. saya tidak cengengesan yang mulia, cuman bibir saya ketarik sendiri. Terus lanjut. Tadi pertanyaannya yang mulia apa? Saya juga lupa. Apa motivasi Anda menyiramkan air keras kepada Novel Baswedan? Ingin memberikan pelajaran yang mulia. Pelajaran seperti apa? Pelajaran bahwa
H2O2 itu memang air keras. H2O2. H2O2. Oke, H2O2. Terima kasih atas pembelajarannya. Ya. Berarti saudara ingin memberitahu bahwa H2O2 itu adalah air keras. Iya. Walaupun bentuknya cair yang mulia. Oke. Tetap inisialnya H2O2. Oke. Iya. Oke, saudara. Oke, saudara terdakwa. Iya, yang mulia. Apakah Anda dalam keadaan sadar ketika memberikan air keras, menyiramkan air keras? Sadar. Setengah. Sadar setengah itu seperti apa? Ada sadarnya, ada enggaknya, karena saya baru bangun tidur. Bangun tidur. Anda mandi dulu? Tidak. Anda dandan dulu? Tidak. Anda memang sengaja berarti? Tidak memberikan sengaja. pelajaran? Lah, tadi katanya sengaja, sekarang tidak sengaja. Yang mana yang benar ini? Tidak sengaja, yang mulia. Saya kira kena titiknya. Itu kan. Itu kan. Oke, itu kan. Saudara terdakwa, Ya, yang mulia. jujur, saudara sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Tapi saya ingin memberikan pelajaran. Tapi tidak sengaja mengenai matanya. Awalnya Anda ingin mengenai sebelah mana? Mengenai badan mungkin, yang mulia. Karena saya nggak mempelajari hukum gravitasi, yang mulia. Pengen kena badan malah kena mata. Iya, saya kira gravitasinya ke atas. Ternyata. Oke, Kat. Oke, Kat. Saudara terdakwa, saya mau tanya apa tadi? Saudara terdakwa. Emang skripnya ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Saudara terdakwa. Ya. Oke. Setelah melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, apakah saudara menyesal? Sangat menyesal. Menyesal banget. Seandainya Novel Baswedan di depan Anda, apa yang ingin Anda utarakan? Saya ingin minta maaf, yang mulia, karena tidak sengaja. Oke. Saudara terdakwa, dari mana Anda mendapatkan air keras tersebut? Beli di toko kimia. Ada. Ada banyak. Too much energy. Kadang-kadang too much energy, kadang-kadang. Yang mulia nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu gimana. Saya tidak tahu. Yang mulia ini sarjana apa sih? Sarjana hukum. Oh iya. Oke, makanya saya jadi hakim. Oh iya. Maaf, yang mulia. Oke. Oke. I'm so fucking. Ini harus reka adegan terus ya. Iya, kan? Sampai selesai. Iya. Ya, aku juga pusing sih kalau reka adegan terus. Saya juga pusing ya Iya. pertanyaan terus. Udah, mungkin reka adegannya sobat logo. Oke. Kayak gitu aja ya. Memang nggak bermanfaat sih ya. Emang nggak bermanfaat kok di logo show ini. Kalau Nggak mau nonton bermanfaat. juga Boleh, terserah. nggak nonton ya Nggak boleh. nonton juga terserah. Terserah, luweh, ruwet. Karena memang pembacaan berita yang di sini ya kita cuman mau mengabarkan ya, mungkin penonton YouTube Siapa tahu belum ada yang tahu berita tersebut. ya mungkin Tapi insya Allah berita ini valid ini. valid karena kita tuh tadi udah mengatakan sumbernya dari Sumbernya mana. dari Iya. mana? Kutipannya dari Kutipannya dari mana? Oke. Kalau reka adegan mungkin nggak valid ya karena ya karena itulah Karena kita belum mandi. karena belum mandi pakai dasi kayak gini apa coba nggak masuk. Cut, oke. Cut, oke. Tutup aja. Tutup aja lah. Karena mau buka toko yang lain. Tutup ini. Oke, demikianlah Globok dalam berita malam hari ini. Saya Joni Teti. Sama saya tadi siapa? Popo sila lain. Oh, iya. Dan ulang. Oke. Demikianlah Globok dalam berita malam hari ini. Semoga berita apa yang ulangi. Nggak apa-apa sih. Demikianlah Globok berita pada malam hari ini. Semoga berita yang kita sampaikan tidak bermanfaat sama sekali. Oke, saya Joni Teti dan rekan saya
Popo silalahi. Kami mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi nggak tuh penutupannya? Nggak usah. Nggak usah. Biar kayak gitu aja. Ngalir aja. It's right. Mau lanjut nggak nih?